Nah, ini adalah jurnal pembelajaran modul kedua pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan judulnya Merancang Pembelajaran Sosial Emosional PSE Peran Guru sebagai Teladan. Nah, tinggal Bapak Ibu kontrol A saja seperti ini merapikannya ya. Kemudian kita klik di sini untuk rata kanan dan kirinya dan ini sudah jadi untuk jurnal pembelajaran merancang pembelajaran sosial emosional atau PSE modul kedua. Sangat mudah sekali, sangat jelas sekali, dan sangat akurat sekali. Tentunya berdasarkan ketentuan jurnal pembelajaran modul kedua, yaitu sama dengan ketentuan jurnal pembelajaran modul pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, peserta PPG tahun 2025, bagaimana perjuangannya? Semoga lancar. Tapi ada satu tugas yang sering bikin pusing tujuh keliling, yaitu Jurnal Pembelajaran Sosial Emosional atau PSE. Bingung mau mulai dari mana? Takut formatnya salah? Atau lagi cari contoh yang simple tapi tetap sesuai aturan? Tenang, Bapak Ibu sudah berada di video yang tepat. Karena di video kali ini, saya, Kang Uye, akan berbagi contoh konkret dan cara paling mudah untuk membuat jurnal pembelajaran sosial emosional atau PSE khusus untuk PPG tahun 2025. Kita akan kupas tuntas dari A sampai Z, nggak pakai ribet. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, sebelum kita mengerjakan jurnal kedua, yaitu untuk modul PSE atau pembelajaran sosial emosional pada menu sertifikasi pendidik di PPG bagi guru tertentu tahun 2025, terlebih dahulu kita harus mengetahui topik apa saja yang ada pada pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, untuk modul kedua PSE ini ada 4 topik ya. Yang pertama adalah pentingnya kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CESL. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai teladan. Kemudian yang ketiga, experiential learning. Dan yang keempat adalah school well-being. Nah, keempat topik ini adalah topik-topik yang ada di pembelajaran sosial emosional atau PSE modul kedua. Nah, untuk ketentuan jurnal pembelajaran PPG tahun 2025 pada modul kedua yaitu PSE sama saja dengan modul yang pertama yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Nah, tentunya ini akan sangat membingungkan bagi Bapak Ibu guru apakah yang harusnya kita lakukan dan apakah formatnya berbeda atau sama. Mari kita lihat satu persatu untuk ketentuan mengunggah jurnal pembelajarannya. Nah, ini nomor 1 ya, ketentuan mengunggah jurnal pembelajarannya karena sama dengan modul ke-1, untuk modul kedua ini ketentuannya juga sama. Yaitu yang pertama, menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Nah, ini untuk menyertakan salah satu ya. Yaitu yang pertama, rancangan pembelajaran yang dipilih berdasarkan prinsip understanding by design. Nah, ini satu nih ya. Atau pembelajaran berdiferensiasi, ini kedua. Kemudian teaching at right level atau TART ya. Kemudian yang keempat adalah CRT atau pendidikan nilai atau pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk rancangan pembelajaran ini kita fokus ke PSE-nya saja, yaitu pembelajaran sosial emosional. Karena pada dasarnya untuk jurnal pembelajaran itu sama saja dengan ketentuannya di modul pertama. Nah, karena kita akan membahas yang modul kedua yaitu modul pembelajaran sosial emosional. Kemudian berikutnya adalah tentunya harus ada refleksi dan juga ada umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian banyak Bapak Ibu guru yang bertanya apakah diwajibkan untuk mengunggah dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pembelajaran ataupun ketika saat sedang refleksi rekan sejawat. Nah, itu tentunya tidak ada kewajiban, di sini tidak ada ketentuannya, akan tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengunggah foto-foto atau dokumentasinya dipersilahkan ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional modul kedua ini untuk jurnal pembelajarannya kita pilih salah satu dari 4 topik ini ya. Jangan semuanya Bapak Ibu pilih, jadi pilih salah satu dari 4 topik ini.
Nah, kalau misalkan kita melihat dari keempat topik ini, yang paling mudah menurut saya adalah yang kedua, yaitu peran guru sebagai teladan. Karena sekali lagi, silakan Bapak Ibu memilih topik-topik atau jurnal pembelajaran itu yang sangat mudah dipahami dan mudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika mengerjakan jurnal pembelajaran, akan tetapi Bapak Ibu tidak memahami isi tentang jurnal pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat jurnal pembelajaran modul kedua pembelajaran sosial emosional PSE, yaitu pada topik kedua, peran guru sebagai teladan. Nah, ini adalah jurnal pembelajaran modul kedua pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan judulnya merancang pembelajaran sosial emosional PSE peran guru sebagai teladan. Karena kita tadi memilih untuk topik kedua yaitu peran guru sebagai teladan. Karena menurut saya untuk peran guru sebagai teladan ini adalah topik yang paling mudah kita bahas dan juga kita pelajari dan kemudian dibuatkan jurnal pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini ditampilkan logo ya. Lalu di sini disusun oleh pada dasarnya untuk cover ini juga tidak terlalu diwajibkan ya. Apabila misalkan Bapak Ibu ingin hanya menuliskan atau mengetikkan nama, NIM, LPTK dan bidang studi sertifikasi itu juga cukup ya. Yang penting ada identitas dari Bapak Ibu sendiri yang membuat jurnal pembelajaran modul kedua PSE ini. Nah, kemudian di sini ada nama LPTK-nya yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, Pendidikan Profesi Guru PPG tertentu tahun 2025. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada jurnal pembelajaran merancang pembelajaran sosial emosional PSE dengan topik peran guru sebagai teladan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi kelas 4 SD. Jadi untuk merancang pembelajaran sosial emosional atau PSE itu adalah bagaimana cara Bapak Ibu merancang pembelajaran kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan di dalam kelasnya masing-masing. Nah, ini saya contohkan untuk merancang pembelajaran sosial emosional atau PSE pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi kelas 4 pada jenjang SD. Kemudian untuk formatnya sendiri yang terpenting yang pertama adalah adanya latar belakang. Nah, ini sama-sama dengan modul 1 ya yang sebelumnya, akan tetapi ada perbedaan yang signifikan karena di sini adalah PSE yaitu peran guru sebagai teladan. Nah, yang pertama adalah di sini formatnya yang ditandai kuning dan di bold sama saya yaitu A, latar belakang masalah. Kemudian yang B, konsep pembelajaran sosial emosional PSE peran guru sebagai teladan. Kemudian berikutnya adalah C, rancangan pembelajaran sosial emosional PSE. Nah, tentunya untuk rancangan pembelajaran sosial emosional PSE dengan rancangan pembelajaran yang lainnya itu sangat berbeda sekali. Karena setiap pendekatan atau strategi pembelajaran atau prinsip-prinsip pembelajaran itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi saling berkaitan. Nah, berikutnya di sini di D, nah ini ada refleksi. Nah, ini tentunya sangat diwajibkan karena di ketentuan untuk membuat jurnal pembelajaran itu ada refleksi ya. Di sini saya buatkan untuk refleksi diri, kemudian umpan balik dari rekan sejawat. Silakan Bapak Ibu untuk rekan sejawatnya bisa memilih 3 orang ataupun 2 ataupun 1. Yang terpenting ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini saya contohkan untuk rekan sejawatnya yaitu rekan A, kemudian B dan lalu rekan C seperti itu. Berikutnya di sini ada rencana tindak lanjut. Jadi setelah Bapak Ibu membuat jurnal pembelajaran, kemudian di sini ada refleksi diri dan umpan balik dari rekan sejawat, tentunya harus ada rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu kerjakan atau implementasikan di pembelajaran kelasnya masing-masing. Nah, di sini untuk rencana tindak lanjutnya saya memberikan contoh yaitu 5 poin ya. Yang pertama, manajemen waktu, kemudian diferensiasi proses, lalu yang ketiga, penyederhanaan instrumen, lalu yang keempat adalah pengembangan materi, dan yang kelima adalah penguatan apresiasi. Dan yang terakhir di sini adalah dokumentasi, tidak wajib. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk dokumentasi ini tidak wajib dikarenakan di ketentuan jurnal pembelajaran itu tidak ada untuk mengunggah dokumentasi atau foto-foto. Akan tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengunggah foto-foto berupa dokumentasi pembelajaran ataupun umpan balik rekan sejawat, silahkan diperbolehkan seperti itu. Nah, tentunya untuk pembuatan jurnal pembelajaran PSE modul 2 ini saya buat secara cepat dan akurat, tentunya hanya beberapa menit dan bisa jadi kurang dari 1 menit.
Nah, bagaimana cara untuk membuat jurnal pembelajaran modul 2 PSE ini dengan cepat dan akurat? Langkah pertama, silakan Bapak Ibu membuka Google Gemini. Nah, sebelum Bapak Ibu membuka Google Gemini, terlebih dahulu silakan Bapak Ibu membuat formnya terlebih dahulu, karena untuk membuatkan Gemini AI ini adalah harus membuatkan perintahnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buatkan untuk prompt jurnal pembelajaran modul kedua pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, ini sudah saya contohkan ya, sangat lengkap sekali. Tinggal Bapak Ibu kopikan lalu kemudian pastekan di Google Gemini. Tentunya setiap prompt yang saya buatkan ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena di sini jurnal pembelajarannya pun berbeda-beda antara modul 1, modul kedua, dan juga modul yang lainnya. Setiap modul pun ada beberapa topik, dan topiknya itu antara satu dan yang kedua itu jelas berbeda juga, walaupun dalam satu modul seperti itu. Nah, ini contohnya, buatkan jurnal pembelajaran tentang merancang pembelajaran sosial emosional PSE dengan topik peran guru sebagai teladan. Nah, ini sudah kita tadi tentukan ya untuk topiknya, yaitu peran guru sebagai teladan. Kemudian di sini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi kelas 4 SD. Nah, pertanyaannya kenapa saya membuatkan sedetail dan serinci ini? Karena nanti ke depan Bapak Ibu akan melatih ya di pembelajaran uji kinerja, yaitu modul ajar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa membuat rancangan pembelajaran, nanti Bapak Ibu juga akan mudah untuk membuat modul ajar untuk uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, ini saya contohkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi untuk kelas 4 jenjang SD. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar PJOK, nah silakan Bapak Ibu menggantikannya di sini dengan PJOK. Contohnya pada mata pelajaran PJOK. Kemudian materinya silakan disesuaikan dengan materi PJOK juga. Lalu untuk kelasnya juga sama, silakan disesuaikan, dan juga jenjangnya disesuaikan juga. Kalau misalkan SD, SD, kalau misalkan SMP, SMP, kalau misalkan SMA, silakan disesuaikan juga untuk SMA seperti itu. Jadi tergantung kondisi aktual di kelasnya masing-masing atau di pembelajaran sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian di sini dengan format sebagai berikut. Nah, ini formatnya ya, yang penting adalah A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini 4 komponen ini dalam jurnal pembelajaran harus ada. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengurangi untuk poin-poinnya 1, 2, 3 ini silakan, tidak apa-apa. Yang terpenting untuk A, B, C, D, E, dan F-nya ini harus ada seperti itu ya. Nah, di sini kita contohkan untuk A, latar belakang masalah. Kemudian B, konsep pembelajaran sosial emosional PSE, peran guru sebagai teladan. Kemudian yang C, rancangan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, yang ketiga kegiatan pembelajaran, dan yang keempat adalah kesimpulan. Lalu berikutnya di sini ada D, refleksi ya, ada refleksi diri. Kemudian yang kedua adalah umpan balik dari rekan sejawat, yaitu rekan A, B, dan C. Nah, silakan Bapak Ibu untuk rekan sejawat ini bisa 1, 2, 3 maupun lebih ya. Akan tapi saya sarankan ya cukup 2 atau 3 lah gitu. Kalau misalkan 1 terlalu sedikit, kalau misalkan 4 juga terlalu banyak. Jadi antara 2 dan 3. Silakan Bapak Ibu kondisikan di lapangannya atau di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian di sini rencana tindak lanjutnya ya. Rencana tindak lanjut harus ada, karena setiap jurnal pembelajaran itu ada refleksi, kemudian rencana tindak lanjut, dan juga ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, kalau misalkan sudah ada untuk promnya modul kedua pembelajaran sosial emosional atau PSE ini, silakan Bapak Ibu langsung mengkopikannya ya. Dengan cara silakan klik di sini ya, kemudian klik juga di sini bawah atau Ctrl A, kemudian kita klik kanan, lalu di sini kita klik salin. Kemudian kita menuju ke Google Gemini ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu untuk model Gemini-nya silakan Bapak Ibu menggantikannya di sini ya, 2,5 Pro Preview. Nah, tinggal kita klik aja di sini 2,5 Pro Preview, jadinya seperti ini. Kemudian di tampilan ini minta Gemini, kita klikkan kanan ya. Kemudian tempelkan. Tempelkan form yang sudah kita buat tadi ya. Nah, setelah Bapak Ibu menempelkan atau mempastekan untuk prompt yang sudah kita buat, lalu silakan Bapak Ibu klik di sini yaitu kirim. Kita klik di sini kirim ya. Nah,
Nah, kemudian tunggu beberapa saat hingga prompt yang kita buatkan tadi berhasil dibuatkan oleh Gemini AI hasil jurnal pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, ini sudah jadi untuk jurnal pembelajaran tentang merancang pembelajaran sosial emosional PSE dengan topik peran guru sebagai teladan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi kelas 4 SD. Nah, ini sangat bagus sekali dan sangat jelas sekali dan terinci ya di Google Gemini ini, yaitu ada A latar belakang masalah ya yang tadi kita tandai kuning dan di bold. Kemudian di sini ada konsep pembelajaran sosial emosional PSE peran guru sebagai teladan. Nah, di sini sudah jelas sekali ya sesuai dengan format yang kita buat tadi promptnya, ada pengertian. Kemudian di sini ada tujuannya ya, tujuan umum PSE. Lalu ada tujuan spesifik dalam pembelajaran. Lalu di sini ada tantangannya ya, yang sudah kita buatkan juga promptnya yang tadi formatnya. Kemudian di sini ada rancangan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini sudah dibuatkan juga rancangan pembelajarannya ya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 fase B materi memahami isi dan pesan moral dalam teks narasi kisah si kancil dan buaya. Nah, sampai dibuatkan untuk kisahnya atau teksnya yaitu kisah si kancil dan buaya. Lalu kemudian yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran ya. Yang kedua berikutnya di sini ada asesmen yaitu asesmen awal, diagnostik, kemudian ada juga asesmen akhir atau formatif. Nah, lalu berikutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini ada pendahuluan ya, 15 menit, kemudian di sini ada inti 45 menit. Kemudian berikutnya di bawah ada penutup ya. Di sini ada penutup yaitu 10 menit. Lengkap sekali untuk kegiatan pembelajaran yaitu perancangan model pembelajaran PSE. Kemudian berikutnya di sini juga ada kesimpulan ya. Kesimpulannya ada lengkap. Kemudian di sini ada refleksi diri. Nah, di sini untuk refleksi dirinya setelah melaksanakan pembelajaran, saya merasa bahwa integrasi PSE membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan hangat. Murid tampak lebih berani mengekspresikan perasaannya. Namun saya menyadari tantangan dalam manajemen waktu. Kegiatan bermain peran memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan karena antusiasme murid. Nah, ini contoh refleksi diri pada pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, berikutnya kemudian ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, di sini saya buatkan tadi ya, kita sudah buatkan formatnya yaitu untuk rekan sejawatnya ada rekan A. Ini dicontohkan Ibu Sari, kemudian yang B, rekan B yaitu Bapak Budi, dan C, rekan C yaitu Ibu Ratna. Kemudian setelah ada refleksi diri dan umpan balik, lalu langkah berikutnya adalah ada rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu gunakan setelah Bapak Ibu mengimplementasikan rancangan pembelajaran sosial emosional atau PSE itu di kelasnya masing-masing. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya ini nomor 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kemudian di sini adalah dokumentasi. Ini jelas sekali, sangat jelas, sangat terperinci dan juga sangat baik untuk jurnal pembelajaran PSE ini. Nah, setelah Bapak Ibu full untuk PSE atau untuk jurnal pembelajaran di prompt Gemini AI ini, lalu kemudian silakan di scroll ke bawah. Nah, kita klik di sini bagikan dan ekspor. Kemudian kita klik untuk ekspor ke dokumen. Kemudian di sini ada dokumen baru berhasil dibuat. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini buka dokumen. Kita klik buka dokumen. Nah, kemudian di sini muncul hasil dari dokumen yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI yaitu jurnal pembelajaran merancang pembelajaran sosial emosional PSE dengan topik peran guru sebagai teladan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi kelas 4 SD. Nah, tinggal Bapak Ibu kontrol A saja seperti ini merapikannya ya. Kemudian kita klik di sini untuk rata kanan dan kirinya dan ini sudah jadi untuk jurnal pembelajaran merancang pembelajaran sosial emosional atau PSE modul kedua. Sangat mudah sekali, sangat jelas sekali dan sangat akurat sekali. Tentunya berdasarkan ketentuan jurnal pembelajaran modul kedua yaitu sama dengan ketentuan jurnal pembelajaran modul pertama.
Jadi silakan Bapak Ibu buat untuk jurnal pembelajaran ini hanya beberapa menit saja, bahkan kurang dari 1 menit tentunya, dengan menggunakan prompt yang sudah saya buatkan dan akan saya juga sematkan di kolom deskripsi. Tinggal Bapak Ibu rapikan saja di sini dan silakan Bapak Ibu buatkan covernya ya. Kalau misalkan sudah dibuatkan covernya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah saya buatkan untuk covernya. Ini yang tadi di hasil ini ya. Jadi tinggal Bapak Ibu kopikan saja covernya di atas, kemudian akan berhasil jadi seperti ini, sangat rapi sekali seperti itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh dan langkah-langkah mudah untuk menyusun jurnal pembelajaran sosial emosional atau PSE. Ternyata nggak serumit yang kita bayangkan kan? Kuncinya adalah refleksi yang jujur dan menuangkannya secara terstruktur. Semoga penjelasan dari Kang Uye tadi bisa membantu meringankan salah satu tugas PPG Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, saya akan senang sekali jika Bapak Ibu berkenan menekan tombol like. Jika ada pertanyaan atau mungkin mau berbagi pengalaman seputar jurnal PSE, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, terus belajar, karena guru adalah pembelajar sejati. Saya Kang Uye, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.